Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Widiono. Saya adalah ahli pertama guru pendidikan agama Islam di SMP 1 Palimanan. Saya akan memaparkan laporan orientasi P3K pemerintah Kabupaten Cirebon. Judul yang dapat saya angkat adalah pembentukan generasi yang berkarakter, cerdas, dan beriman dengan memodifikasi media dan metode pembelajaran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. ASN atau aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan P3K. Berdasarkan peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji. Sebelum ASN menjalankan tugas, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value, berakhlak, dan employer branding. ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Orientasi P3K adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut dari pembinaan ASN P3K yang diharapkan menjadi ASN P3K yang unggul dan berakhlak. Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk generasi yang berkarakter, cerdas, dan beriman. Dalam konteks pendidikan agama Islam, salah satu materi penting yang perlu dipahami oleh siswa adalah menuntut ilmu agama dan mengamalkan lebih khususnya dalam hal membaca Al-Quran yang saat ini kurang diminati. Padahal Al-Quran memiliki nilai yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk pedoman hidup, tetapi juga sebagai sarana rujukan dalam berperilaku dan berbuat demi meningkatkan kualitas spiritual seorang muslim. Belum lagi kecanduan game online seringkali mengalihkan perhatian siswa dari aktivitas membaca dan belajar. Siswa yang lebih banyak menghabiskan waktu bermain game cenderung memiliki waktu yang lebih sedikit untuk membaca buku atau menyelesaikan tugas sekolah yang berdampak pada kemampuan literasi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan bermain game online dapat mengganggu konsentrasi siswa di kelas. Meskipun beberapa siswa menganggap bahwa game sebagai hiburan, durasi dan frekuensi bermain yang tinggi dapat mengurangi partisipasi aktif mereka dalam kegiatan belajar. Berdasarkan pengamatan awal di SMN 1 Palimanan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, rendahnya kesadaran siswa untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan keterampilan akademik siswa menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi. Sebagai guru agama mata pelajaran pendidikan agama Islam, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Selain itu, mengetahui identitas pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, berhasil tidaknya pembelajaran ditentukan oleh peran guru pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bukan hanya untuk meningkatkan kecerdasan siswa dalam memahami ilmu agama, akan tetapi juga merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkarakter, cerdas, dan beriman. Oleh karena itu, guru harus lebih bersungguh-sungguh dalam menanganinya, khususnya guru pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan banyak model-model teknik untuk menyampaikan suatu materi dan pembelajaran sehingga siswa mudah memahami, khususnya guru pendidikan agama Islam. Maksud dan tujuan. Maksud yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya.
Tujuan orientasi P3K ini juga mempunyai tujuan umum, yakni pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Orientasi P3 ini juga mempunyai tujuan khusus, yakni diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus melalui Ilmu dan Google Meet. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon berbudaya, artinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sejahtera, artinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Agamis, artinya meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kemudian maju, artinya meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Lalu yang terakhir adalah aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon, ya ini sudah terlampir. Kemudian OPD Kabupaten Cirebon juga sudah terlampir. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Kemudian moto Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu distrik berbenah, artinya bersih, edukatif, religius, berintegritas, empati, normatif, amanah, dan humanis. Bab 3. Nilai dan etika OPD SMN 1 Palimanan. Visi dan misi SMN 1 Palimanan. Visinya yaitu terwujudnya prestasi sekolah yang berwawasan ilmu pengetahuan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Kemudian misi dari SMN 1 Palimanan yaitu mewujudkan lulusan berprestasi, terampil, beriman, bertakwa, dan memiliki keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan merdeka belajar, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian mendorong dan membantu siswa untuk berprestasi pada bidang akademik, non-akademik. Lalu yang keempat, mengemban bakat, minat, serta potensi peserta didik. Yang kelima, mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Kemudian mewujudkan kelulusan keterampilan, mewujudkan lulusan beriman, mewujudkan lulusan bertakwa, dan mewujudkan lulusan memiliki keunggulan kompetitif. Struktur organisasi SMN 1 Palimanan ya, sudah terlampir. Kemudian tupoksi P3K SMN 1 Palimanan. Tugas pokok P3K di SMN 1 Negeri Palimanan diantara membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian, kemudian melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan program pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing, ya, pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, kemudian membuat alat pelajaran atau alat peraga,
menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan masyarakat kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, kemudian mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum mulai pelajaran, lalu yang terakhir adalah mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Bab 4. Rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, kegiatannya yaitu mendirikan sholat zuhur berjamaah di musola sekolah. Tujuan kinerjanya itu untuk menghindari malas beribadah karena kecanduan main HP di saat waktu sholat tiba. Jadi kalau di SMP 1 Palimanan itu anak-anak itu kalau waktunya sholat zuhur, mereka itu banyak bermain HP di kelas, ya. Bahkan hampir setiap kelas itu ketika waktu sholat itu banyak yang bermain HP. Nah ini eh, rencana saya yang akan saya adakan yaitu di bulan Maret 2004 sampai Maret 2025. Ya, indikator pencapaiannya yaitu presentasinya 100% agar siswa memiliki kesadaran akan pentingnya mendirikan sholat. Lalu kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan mengaji bersama 20 menit setiap hari. Jadi sebelum pembelajaran dimulai jam 7 itu anak-anak berkumpul di lapangan, ya, setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau hari Selasa kita membaca bersama-sama Quran surat Yasin, kemudian hari Rabu Quran surat Al-Waqiah dan Quran surat Al-Mulk. Tujuan kinerjanya yaitu meningkatkan keterampilan dalam membaca Al-Quran. Karena banyak sekali anak-anak itu sekarang itu meskipun sudah membaca, tapi meskipun sudah bisa membaca Al-Quran, tetapi jarang membacanya kembali di rumah ataupun di waktu-waktu senggangnya. Indikator pencapaiannya yaitu presentasi 100% serta didik SMA 1 Palimanan mahir dan memiliki keterampilan membaca Al-Quran. Ya, karena sering membaca, diharapkan nanti anak-anak itu mahir. Waktu perolehannya yaitu Maret 2025 dan Maret 2026. Kemudian kegiatan mengistiqomahkan sholat duha 15 menit sebelum memulai pelajaran PAI. Jadi nanti sebelum belajar KBM berlangsung, anak-anak diarahkan ke musola untuk melaksanakan sholat duha 15 menit. Ya, tujuannya apa? Agar peserta didik tidak melupakan amalan ibadah sunnah yang banyak sekali manfaatnya. Indikator pencapaian yaitu 100% peserta didik menjadi rajin sholat duha dalam kondisi apapun. Waktu perolehannya yaitu Maret 2026 dan Maret 2027. Kegiatan yang keempat yaitu memberikan tambahan bimbingan untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran bagi yang belum lancar atau yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, sekarang ini anak-anak pelajar SMP, ya, di setiap kelas itu banyak atau ada saja yang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak lancar. Ya, jadi tujuan kinerjanya yaitu agar peserta didik dapat secara lancar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi rencananya itu di setiap akhir pelajaran sebelum habis itu nanti anak-anak dipanggil, ya, kemudian atau di waktu di luar jam pelajaran juga bisa, artinya membimbing anak-anak agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Waktu perolehannya yaitu Maret 2027 dan Maret 2028. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu menerapkan model pembelajaran TPACK, yaitu Technological, Pedagogical, Content, dan Knowledge. Karena sekarang itu zamannya teknologi, kadang-kala anak-anak itu kurang paham ketika hanya menggunakan metode ceramah. Artinya ketika anak-anak ini diberikan metode audiovisual yang berbasis teknologi, maka anak-anak itu sangat mudah memahaminya. Maka rencana saya itu
menerapkan model pembelajaran secara TPACK. Dia menggunakan teknologi baik video, gambar, ya, yang ada kaitannya dengan teknologi. Persentasenya 100% peserta didik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar PAI. Ya. Nah, waktu perolehannya yaitu Maret 2028 dan Maret 2029. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang ketiga, sebagai ASN ketika di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian yang keempat, dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMN 1 Palimanan dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sarannya adalah setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam mewujudkan dan mencapai tujuan sekolah. Lalu yang keempat, diharapkan kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K segera disusun sehingga lebih jelas dalam masa depannya kelak. Itulah tentang rencana hasil kerja saya. Ya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.